Yang harus diperhatikan oleh para calon jamaah seperti apa ini? Apakah harus memilih biro travel yang Jadi begini, legal saya atau kira, jadi jamaah umroh itu jangan hanya melihat pada aspek kemurahan dan aspek janji-janji manis dari biro umroh itu, tapi perlu dilihat mereka memiliki izin tidak. Ini jadi izinnya, surat izin operasional biro jasa ibadah umroh ini, penyelenggara perjalanan ibadah umroh itu memiliki surat izin operasional tidak. Ini yang penting karena itu nanti akan menjadi satu aspek perlindungan bahwa mereka memiliki formalitas di dalam operasional itu. Yang kedua juga dilihat pada aspek harga. Biasanya mereka ini berani dengan harga murah. Standarnya bahwa standar kita sesuai dengan di aturan bahwa harga 9 hari itu adalah 23 juta. Nih. Jadi 9 hari itu 23 juta itu. Ini oleh karena itulah maka dari harga itu kalau di bawahnya perlu ditanyakan bagaimana izin operasionalnya, bagaimana paket-paket yang diberikan. Jadi jangan hanya melihat harganya tapi paketnya tidak tahu. Nanti di sana tempatnya jauh, hotelnya tidak standar, kemudian layanan yang lain terkait dengan ibadah juga begitu, jarang ke Masjidil Haram dan sebagainya. Ini kan menjadi sesuatu yang disesalkan oleh para jamaah itu. Belum lagi pesawatnya apakah transit atau tidak juga menjadi pertanyaan di sana. Seperti itu. Ya. Dan sejauh ini Kemenak sendiri Pak Asadul, apakah sudah melakukan sebuah sosialisasi terhadap para biro travel yang tentu yang punya izin ataupun juga dalam pengembangan begitu Pak Asadul? Ya, jadi alhamdulillah beberapa saat kemarin dari asosiasi-asosiasi yang ada baik Bersatu, KBHU ataupun yang lain itu sebagian sudah mengundang kami untuk bagaimana menyampaikan terkait dengan program kita. Janganlah berperang harga tapi berperanglah dalam paket-paket yang diberikan sehingga di situ jamaah merasa puas dan sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa kita juga sudah mengundang, namun demikian dari pihak asosiasi sendiri sudah menggandeng beberapa sisi sponsori katakanlah begitu, baik dari Bio Farma selaku penyedia vaksin ataupun dari aplikasi yang membuat mereka jadi mudah bisa memfasilitasi itu. Seperti itu. Jadi alhamdulillah dalam 1 bulan ini sudah ada 3 asosiasi yang kemudian menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah umroh yang bagus seperti itu. Ya. Oke, Pak Asadul, sejauh ini boleh sedikit ada data terkait mungkin saja ada istilahnya sampai berapa besaran gitu ya? Mungkin kan banyak ya untuk biro perjalanan yang sudah memiliki izin terus tergabung dalam sebuah asosiasi, kemudian ada yang belum begitu. Ini persentasenya gimana ini Pak Asadul dari datanya Kemenak? Ya. Jadi di Jawa Timur itu ada 256 biro perjalanan umroh, penyelenggara umroh. 256. Sebenarnya dari kasus itu, mereka yang mengadakan pemasaran yang kemudian tidak berizin, ini ya sangat kecil. Tapi kan kemudian suaranya didengar oleh siapapun gitu. Sehingga sepertinya bahwa itu banyak. Ya sebenarnya sangat terbatas mereka ini. Mereka yang tidak berizin itu. Ini oleh karena itulah kemudian juga perlu disampaikan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umroh di sini juga terkait dengan harga tadi itu. Jadi harga di agen berapa, harga di biro berapa. Ini mohon untuk bisa benar-benar disampaikan sehingga nanti di biro sekian kemudian di agen lebih dari itu. Nah, ini kan ya kasihan. Tapi silahkan bagaimana pengaturannya itu kami serahkan kepada biro perjalanan untuk memberikan mereka yang sebagai pemasar lah di lapangan sebagai agen-agen itu juga mendapatkan
ya kesejahteraan dari pekerjaan di situ seperti itu. Ini yang saya kira harus diperhatikan juga. Jadi jangan hanya dulu membuat harga sekian, terserah kamu jualnya berapa. Nah, itu kan jadi problem. Iya, oke. Nah, ini pun juga Kemenak sendiri juga sering melakukan pembinaan ya, begitu ya Pak Asadul ya. Jadi alhamdulillah pada saat ini kita juga sudah melakukan PONEF terkait dengan operasional biro perjalanan ibadah umroh di sini, di mana mereka kita beri terkait dengan pembinaan. Tapi jangkauan kami itu tidak seluruhnya bisa kami jangkau, ya karena keterbatasan personel juga keterbatasan anggaran. Oleh karena itulah maka di sini kita harapkan asosiasi yang bisa bergerak ke situ. Ini. Ya, Oke, Pak Asadul, untuk pengurusan sendiri Pak Asadul, mungkin ada biro perjalanan yang ingin meningkatkan statusnya atau gimana begitu ya, agar mereka juga legal. Gimana ini? Mudah atau apa ya Pak? Susah sih Pak. Jadi dari biro perjalanan umum yang sifatnya itu tidak umroh tetapi umum, jadi melayani ke Wali Songo, ke Bali dan sebagainya, itu kalau sudah mendapatkan 1 tahun atau maka dia bisa mengajukan untuk PPIU di situ. Nah dari PPIU ini kalau sudah bisa mendapatkan 1.000 jamaah, maka dia mengajukan PIHK. Yeah. Kalau ada yang nakal begitu Pak Asadul, mungkin ada biro yang mungkin nakal begitu, apakah tindakan tegas yang dilakukan Kemenak ini berupa apa? Pencabutan PPIU atau seperti apa Pak? Jadi kalau mereka belum berizin, maka kalau ada tuntutan dari jamaah maka bisa pidana itu. Bisa pidana. Nah kalau kemudian itu tidak berizin, kemudian mengadakan, ya bisa kita laporkan ke pihak berwajib. Jadi kami selama ini bukan tidak ada tindakan, jadi kami hampir setiap minggu itu dari pihak kepolisian melakukan konfirmasi kami bagaimana dengan lembaga ini, isinya seperti apa, kemudian kesalahannya seperti ini gimana. Jadi kami juga melakukan koordinasi konfirmasi terkait dengan mereka-mereka yang melakukan pelanggaran tersebut.